الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pagi ini saya sudah berada di Masjid Kebanggaan Orang Aceh, di Masjid Raya Baitur Rahman, tepatnya di Kota Banda Aceh. Hari ini adalah hari kelima kita puasa Ramadan tahun 2021, tepatnya tanggal 17 April 2021. Saya sedikit mau menceritakan tentang Masjid Raya Banda Aceh ini. Ini masjid yang sangat megah sekali dibangun. Jadi pertama kali Masjid Raya ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda itu pada tahun 1612 Masehi. Kemudian Belanda masuk ke Aceh dan membakar masjid ini itu pada tahun sekitar 1873. Rakyat Aceh sangat marah sekali sehingga Belanda membangun kembali masjid ini pada tahun 1879 dan selesai pada tahun 1881. Seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, pada awalnya Masjid Raya Baitur Rahman itu hanya mempunyai satu kubah. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan renovasi sehingga sampai saat ini kubahnya itu menjadi 7 kubah. Dan renovasi yang terakhir itu pada tahun 2015, selesai tahun 2017 dengan adanya penambahan atau perluasan area halaman. Kemudian Masjid Raya Banda Aceh ini juga sudah mempunyai 12 payung besar, payung raksasa, itu menyamai atau menyerupai dengan masjid di Madinah di Arab Saudi. Kemudian di bawah itu juga ada ditambahkan parkir kendaraan bermotor di basementnya. Itu bisa menampung sekitar 350 unit motor dan 250 unit kendaraan roda 4. Selain itu di bawah juga di basement ada disediakan fasilitas untuk tempat wudhu, kamar mandi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan ada perluasan ini Masjid Raya Baitur Rahman mampu menampung sebanyak kurang lebih sampai 15.000 orang. Oke, itulah teman-teman sedikit informasi tentang Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Karena hari ini cuaca cerah, saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling Kota Banda Aceh. Salah satunya kita akan menuju ke Pelabuhan Ulele, kemudian terakhir kita akan menuju ke tempat tarik pukat. Apa itu tarik pukat? Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Di belakang saya itu ada Tugu Titik Nol Kota Banda Aceh. Yuk kita ke sana. Nah teman-teman, disinilah tempat pertama kali Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Johanshah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadan 601 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 1205 Masehi. Nah, di belakang saya itulah lokasi tarik pukat. Ayo kita ke sana. Yuk.
Nah itu dia teman-teman, itu yang dinamakan dengan tarik pukat. Jadi tarik pukat itu adalah cara penangkapan ikan secara tradisional dengan menebarkan jaring ke tengah lautan, kemudian ditarik bersama-sama. Nanti ikan yang didapat itu akan dikumpulkan dan dijual. Ayo kita ke sana. Kegiatan tarik pukat ini biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Nah, sekarang sudah menunjukkan sekitar pukul 7 pagi. Ini masyarakat itu udah pada ramai untuk menanti ikan yang ditangkap. Itu coba lihat tuh, ke sana itu kan masyarakat udah pada nungguin tuh. Kalau cuaca cerah biasanya tarik pukat itu dilakukan setiap hari. Ya, jadi teman-teman, ini kegiatan tarik pukat itu biasanya panjang jaringnya itu sekitar 600 meter dengan jumlah nelayan yang menarik pukat itu kurang lebih sebanyak 8 orang. 4 orang pada sisi sebelah kanan dan 4 orang pada sisi sebelah kirinya. Ya, itu bisa kita lihat sebelah sana, itu jaringnya itu membentuk melengkung ya. Nah, itu dengan ada perahu di tengah-tengahnya itu biasanya nanti ikan terkumpul pada bagian tengah itu, ditarik perlahan-lahan ke daratan sehingga nanti bisa kita lihat ikan yang terperangkap di dalam jaring itu apa aja jenisnya. Nah ini jaringnya udah mau hampir naik ke daratan semua. Coba kita lihat nih, kira-kira hasil tangkapan pagi ini banyak atau tidak. Semakin menuju ke daratan, nelayan semakin sigap untuk menggulung jaringnya. Nah itu ada yang udah bergerak-gerak nih ikannya. Ini ada yang kecil-kecil nih. Nah. Ya. Tuh. Ada yang jatuh tuh. Nah, itu ikannya. Masih segar-segar, masih lompat-lompat. Nah, ini. Hah? Nah, itu yang paling banyak tuh di sana tuh. Tuh. Nah, ini mau dibuka jaringnya. Kita lihat. Ah, itu ikannya itu. Sementara nelayan yang lain itu mengambil tempat atau raga ya untuk ditampung ikan. Masih segar-segar sekali ikan ini. Ya. Ikan buntal ya. Ikan buntal. Ikan apa aja nih Bang biasanya Bang? Rambu. Rambu ya. Ini yang besarnya apa nih Bang? Mana? Ini. Ah ini. Ikan bulan. Ikan apa? Ikan bulan. Ikan bulan ya. Ikan buntal yang dibuang lagi Bang ya. Yang paling banyak Bang, ini ikan apa nih Bang? Ikan cerit. Hah? Ikan cerit. Ikan cerit. Ikan buntal. Apa
Nah, jadi di sini dipisahkan antara ikan yang bisa dijual dengan ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, seperti ikan buntal ini biasa dilempar balik ke pantai. Nah, ini sedang proses pemilihan ikan sesuai dengan jenisnya. Ini dipilih-pilih, dimasukkan ke tempat-tempat sebelum dijual. Ikan rambe nih bang ya? Ikan rambe. Ikan rambe. Masih segar-segar sekali nih. Masih hidup nih. Yang kecil-kecil. Ini satu tumpuk ini 50.000. Ikan jenis rambe. 50.000. Gimana teman-teman, seru ya? Tadi kita udah lihat nelayan tarik pukat untuk menangkap ikan, dan kita udah beli ikannya ini, ikan rambe ya, untuk dimasak di rumah. Oke, sekarang kita menuju ke Ulele. Ya, kita sudah sampai di daerah Ulele, Kota Banda Aceh. Nampak dari kejauhan di sana adalah pelabuhan Ulele. Itu ada kapal feri ataupun kapal cepat yang menyeberangkan masyarakat ke Pulau Sabang. Itu Pulau Sabang di sebelah sana, bisa kita lihat ya. Jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau dari kapal cepat kita cuma sekitar 45 menit aja. Biasanya pada hari weekend banyak masyarakat yang berkunjung ke daerah ini untuk sekedar menikmati suasana pantai. Nah, begitulah teman-teman vlog saya kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.